Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aulia Tiara Oktaviani dengan NIM 1503621015 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah, strategi dan media pembelajaran, yang dimana saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sintaks pembelajaran. Baik, yang pertama ada mata pelajaran, yang di sini saya mengambil dari ilmu bahan material konstruksi bangunan. Yang kedua ada materi pembelajaran, yang dimana saya mengambil jenis struktur dan bahan material konstruksi bangunan. Yang ketiga saya mengambil model pembelajarannya, yaitu problem based learning and argumentation. Dan yang keempat saya mengambil kompetensi dasar, yaitu mampu merencanakan penggunaan jenis dan bahan material pada konstruksi bangunan. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini yang pertama menyiapkan kelas, baik secara luring maupun daring. Yang kedua memberikan motivasi mengenai materi, pentingnya jenis struktur dan bahan material dalam sebuah konstruksi bangunan, sehingga terasa nyaman tinggal dalam bangunan tersebut. Dan yang ketiga, memberi arahan untuk bersikap jujur dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk menulis secara kejujuran dalam setiap ujian. Dan yang keempat, yaitu memberikan pertanyaan mendasar. Seperti yang pertama, ada jenis struktur yang dipilih siswa dan apa alasan argumentasinya. Yang kedua, bahan material yang paling siswa sering lihat. Yang kelima, ada menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran materi ini agar siswa dapat menentukan bahan material finishing yang dapat digunakan untuk beberapa ruangan tertentu. Dan yang keenam, yaitu menjelaskan materi mengenai pengertian dan jenis-jenis bahan material beserta kualitas dan cara pemakaiannya. Yang di sini pendidik juga memberitahu bahwa pada mata pelajaran ini terdapat penelitian yang bersifat berkelompok. Selanjutnya ada isi dari pembelajaran ini. Yang pertama ada guru menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian dengan perlengkapan yang diperlukan dalam hal penelitian ini. Lalu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Kemudian pendidik juga memancing siswa untuk bertanya mengenai apa saja yang harus diteliti dalam penelitian ini. Yang kedua, yaitu guru meminta siswa untuk laporan penelitian tentang karakteristik, jenis struktur, bahan material, serta alat interior tergantung dari kelompoknya masing-masing, seperti granit, kayu, marmer, dan lain sebagainya. Siswa juga menyusun kegiatan penelitian seperti alat, media, dan sumber yang dibutuhkan. Dan selanjutnya di sini ada isi pembelajaran, yang dimana guru membimbing peserta didik dalam melakukan penyusunan jadwal penyelesaian laporan penelitian, dan peserta didik dengan bimbingan guru menyusun jadwal penyelesaian laporan tersebut dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan selama 18 hari. Selanjutnya ada guru memantau progres siswa dengan meminta report progres tiap minggunya melalui Google Classroom dan membuka ruang diskusi tersebut melalui grup WhatsApp bila terdapat kendala yang siswa alami. Selanjutnya, guru meminta semua kelompok mempresentasikan hasil penelitian tersebut atau hasil laporan penelitian tersebut, dan peserta didik mempresentasikan laporan tersebut dibuat menggunakan PowerPoint di depan kelas. Selanjutnya, guru bersama siswa mengevaluasi hasil laporan serta presentasi penelitian tersebut di tiap kelompok, yang dimana menarik kesimpulan setelah siswa mempresentasikan tersebut. Dilanjutkan, di sini ada penutup dari pembelajaran, yang dimana pertama guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil laporan penelitian secara keseluruhan dan menarik kesimpulan. Yang kedua ada mengevaluasi rangkaian aktivitas
yang dimana hasil pembelajaran serta manfaat pembelajaran dengan melakukan tes tertulis. Yang ketiga ada memberikan umpan balik terhadap progres siswa dan hasil pembelajaran dengan nilai yang diberikan pada tugas penelitian tersebut. Yang keempat ada melakukan kegiatan serta tindak lanjut dalam membentuk pemberian tugas individu yang berisi rangkuman dari hasil penelitian serta kelompok yang ada di dalam satu kelas tersebut. Next, di sini ada assessment. Assessment ini ada 3. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap yang diamati. Dan berikut jabaran assessment tersebut. Yang pertama ada pengetahuan, yang dimana pengetahuan ini ada 2, yaitu tes tertulis secara individu, dan yang kedua ada penugasan secara individu dan kelompok. Selanjutnya ada keterampilan, yang dimana keterampilan ini terdiri dari 3. Yang pertama ada diskusi dengan baik dengan teman satu kelompok maupun dengan teman kelompok lainnya. Yang kedua ada penelitian yang ditugaskan kepada siswa mengenai karakteristik, bahan material, jenis struktur, dan alat material konstruksi bangunan. Yang ketiga ada siswa dapat mempresentasikan hasil penelitian dengan penilaian berupa cara penjelasan materi yang dipresentasikan. Yang selanjutnya, asesmen yang ketiga yaitu sikap yang diamati, yang dimana sikap yang diamati tersebut terdiri dari 3. Yang pertama ada disiplin. Disiplin ini baik dalam kehadiran di kelas maupun dalam pengumpulan tugas. Yang kedua ada jujur. Jujur dalam membuat tugas dan mengerjakan tes yang dapat dicek melalui tingkat plagiasi. Dan yang ketiga ada tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab tersebut dapat mengerjakan tugas individu dan ikut berkontribusi dalam tugas kelompok. Dan selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut terdiri dari berbagai macam media, bisa media cetak maupun media elektronik seperti laptop, smartphone, video pembelajaran, YouTube, dan Google Classroom. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.